Kids, aduh hampir Sheriff Angelo mau tembak kalian. Apa kabar nih? Happy Sunday kids. Wah, hari ini hari yang luar biasa ya. Kita bersemangat bersama-sama. Nah, oleh karena itu, Kak Angelo mau undang kalian semua bangkit berdiri. Nah, ya seperti itu. Nah, tunggu. Ayo yang masih di kasur bangkit berdiri dulu. Nah, pintar. Nah, kalau Kak Angelo bilang Shouter Skit, kalian bilang di rumah apa? Fun and connected. Sekali lagi ya, kalau Kak Angelo bilang Shouter Skit, kalian yang di rumah bilang apa? Fun and connected. Wah, bener banget ya. Wah, nih Kak Angelo mau kasih tahu beberapa panduan untuk kita sebelum beribadah. Ini dia. Nah, seperti itu kids. Sebelum kita beribadah, ayo kita berdoa yuk. Kita lipat tangan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Hari yang luar biasa. Hari yang indah untuk kami beribadah. Kami mau bersemangat, kami mau melompat-lompat, mau menyembah Tuhan dengan luar biasa. Yang siap, mari kita sama-sama kita katakan, amin. Selamat beribadah kids. Shouter Skit, fun and connected. Shalom kids, ini saatnya kita untuk memuji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita gerakkan tangan kita, mari kita bertepuk tangan. Kita mau nyanyi lagu ini dari awal, let's go. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Cucu, cucu, cu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Yeay, sorakan haleluya. Kita menyanyikan lagu ini sekali lagi dari awal. Let's go. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Cucu, cucu, cu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu. Yeay. Sorakan haleluya. Hai kids, yuk kita masih mau memuji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat tangan kita di atas kepala kita. Kita bertepuk tangan. Mari kita menyanyikan lagu ini dari awal. Let's go. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada.
go. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Karena siapa? Karena Engkau Yesusku. Sekali lagi, karena Engkau Yesusku. Sorakan haleluya. Yes. Ini saatnya kita untuk datang sama Tuhan. Mari adik-adik, kita tenangkan hati kita. Kita angkat kedua tangan kita menyembah Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik. Dia selalu memberkati kita setiap pagi. Mari kita menyanyikan lagu ini dari awal. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan
kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terima kasih Tuhan. Aduh, kok gelap banget ya? Kenapa ya? Mati lampu ya? Tunggu deh. Oh, kacamata hitam ternyata. Hai kids, hari ini kita mau memberi. So, sebelum kita memberi, aku mau bacain satu ayat firman Tuhan dulu buat kalian. Ayatnya dari 2 Korintus yang 9, ayat yang ke-7. Aku bacain ya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nah, kids, aku mau kasih tahu kalian nih. Kalau misalkan Tuhan itu nggak pernah melihat nominal yang kalian kasih, tapi Tuhan melihat kalian itu dengan sukacita nggak kalau memberi. So, aku mau ajak kalian untuk memberi nanti saat mau transfer, minta tolong papa mamahnya untuk dengan sukacita gitu. Karena aku percaya saat kalian memberi dengan sukacita, Tuhan sudah sediakan 30, 60, bahkan 100 kali lipat berkat yang disediakan Tuhan gitu. So, ayo kids, sebelum memberi, kita mau berdoa. Bapak mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Aku mau memberkati setiap kids Tuhan yang ada di rumah yang sedang ingin memberi. Aku percaya mereka memberinya dengan sukacita, bukan dengan paksaan Tuhan, tidak juga dengan sedih hati. Aku percaya mereka memberi dengan sangat senang karena mereka tahu saat mereka memberi ada berkat yang 30, 60, bahkan 100 kali lipat yang Tuhan sediakan buat mereka dan orang tuanya Tuhan. Terima kasih, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke kids, selamat memberi, happy Sunday. Hai kids, perkenalkan nama saya Sheriff Angelo. Saya bertugas mengamani kota ini. Saya sudah berpuluh-puluh tahun menjaga kota ini dari segala serangan penjahat. Segala penjahat bisa saya taklukkan. Semua penjahat bisa saya taklukkan dengan pistol saya. Kalian mau mendengar? Oke, ini suaranya. Wih, keren gak pistol saya?
semua penjahat itu bisa takluk. Makanya itu saya menjadi terkenal di kota ini. Karena kota ini aman sama saya. Tidak ada yang bisa mengalahkan saya. Hahaha, hebat kan? Hahaha. Hei Sheriff, saya dengar kamu yang paling kuat di kota ini. Kenalkan, saya Corona. Saya datang membawa virus paling menakutkan di seluruh dunia. Saya bisa kalahkan kamu hanya dengan sekali tiupan. Hah? Saya tiup kamu. Hans, jangan berani-berani kamu tiup virus kamu ke saya ya. Saya tembak. Pergi. Saya pergi. Tadi itu virus apa ya? Untung dia nggak berhasil kenain aku tuh corona itu. Untung aku berhasil kabur. Tapi aku bingung. Biasanya pistol ini bisa mengalahkan semuanya. Tapi tadi nggak bisa ngalahin corona itu. Kenapa ya? Aku bingung. Nakutin banget ya corona itu ya. Gimana kalau kamu kena yo? Nanti diasingin. Nanti kamu nggak bisa sembuh. Bener juga ya. Kalau kamu nggak sembuh, siapa yang jaga kota ini? Nanti kota ini nggak aman dan kamu nggak bisa ngelawan virus karena kamu sudah lemah. Nakutin banget ya. Pergi kamu ketakutan, pergi. Nggak mau pergi. Pergi. Musuh macam apa mereka? Masa aku kalah sama si Corona? Terus si ketakutan selalu ada dalam pikiranku. Kayaknya aku nyerah aja deh. Aku menyerah. Hei kamu, pasti kamu Sheriff Angelo. Katanya kamu paling terkenal di kota ini. Dan katanya kamu nggak bisa terkalahkan. Tapi aku dengar kamu kalah sama virus corona itu. Dan kalah sama ketakutan. Enggak, aku nggak kalah. Kalau menurut aku nih ya, kamu tuh gampang banget dikalahin. Aku tinggal panggil nih si corona itu dan si ketakutan itu buat nyerang kamu dan kamu pasti kalah. Kamu bakal terlupakan oleh kota ini dan gak akan satu orang pun yang mengenal kamu dan menyukai kamu lagi. Dan semua orang akan menyukai aku pastinya. Enggak akan itu terjadi. Kamu pembuli, pergi dari sini. Aku akan tembak, pergi nggak? Aku nggak akan pergi dari sini. Pergi. Gak mau. Kamu kan sudah kalah. Enggak, aku nggak kalah. Kamu harus pergi. Silakan pintu keluar di sebelah sana. Aku pergi. Kalah lagi dia. Aduh, kok miring-miring ya, aduh, ya ampun, di tengah kapal, oke, oke, aduh, ya ampun, gak takut deh, aku takut deh, kenapa ya, tengah laut, mana goyang-goyang, tapi kakak jadi ingat, kayak Tuhan Yesus ya sama aku, kenapa kau harus takut? Oke. Ada adik-adik di rumah. Halo adik-adik di rumah. Apa kabar? Pasti baik ya hari ini ya. Oh ya ampun, di sana udah bajunya keren banget, ganteng banget di situ. Oh, di situ juga ada ya. Ya ampun, cantik banget, keren hari ini. Kakak senang banget sama adik-adik hari ini. Kakak jadi ngerasa ada temennya gitu hari ini. Karena kita sama-sama mau dengerin firman Tuhan hari ini. Kita mau sama-sama belajar firman Tuhan hari ini juga. Gitu ya adik-adik. Udah siap? Udah siap belum buat dengerin firman Tuhan adik-adik? Udah siap ya pastinya ya. Oke. Nah, mumpung berhubung kakak lagi di tengah-tengah laut nih adik-adik. Aduh masih goyang-goyang nih kayaknya nih. Oke, kakak harus bangun dulu. Nah, mumpung lagi di tengah-tengah laut adik-adik, kakak jadi inget deh cerita tentang Musa adik-adik. Adik-adik tahu nggak? Musa tuh siapa sih? Tahu? Oh, ada yang tahu, pintar. Ada lagi yang tahu? Oh, banyak ternyata yang tahu ya. Nah, hari ini kakak mau ceritain tentang Musa yang membelah laut Teberau atau Laut Merah adik-adik.
Nah, sebelum dengerin firman Tuhan, yuk kita sama-sama mau diam, kita mau tutup mata kita mau lipat tangan kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena hari ini Engkau baik buat kami. Karena hari ini kami mau dengerin firman Engkau. Kami mau belajar lagi Bapa mengenai kasih-Mu, mengenai penyertaan-Mu buat kehidupan kami. Kami percaya Engkau ada sama-sama dengan kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya adik-adik, jadi kakak mau cerita ya. Dengerin baik-baik, dibuka kupingnya supaya bisa dengerin dengan seksama. Nah adik-adik, jadi kakak mau cerita. Suatu hari Musa berbicara sama Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus itu berbicara sama Musa adik-adik. Nih gambarnya. Nah Tuhan Yesus bilang sama Musa, Musa, aku akan menugaskan engkau untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah pas dengar itu adik-adik, Musa bingung, Musa takut. Duh gimana ya, siapa aku ini Tuhan? Kok aku yang dikasih tugas spesial ini? Tapi adik-adik, kata Tuhan, ya itu tugasnya Musa gitu. Tugas spesial yang Tuhan kasih khusus buat Musa. Nah, emang sih Musa awal-awalnya bingung adik-adik. Tapi Musa tetap percaya bahwa apapun tugasnya, apapun yang Tuhan kasih, pasti Tuhan selalu ada menyertai sama Musa. Kayak gitu adik-adik. Akhirnya dia menemui kakaknya, dia menemui Harun adik-adik. Terus mereka berdua datang ke Raja Mesir, yaitu Raja Firaun adik-adik. Nah sesampainya di depan Firaun, mereka bilang bahwa Firaun, aku adalah wakil dari bangsa Israel. Aku hari ini mau membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah pas dengar itu adik-adik, Firaun menolak. Firaun gak mau, gak boleh. Israel gak boleh keluar dari tanah Mesir. Karena dia adalah budak aku. Pokoknya kamu gak boleh bawa bangsa Israel keluar dari sini. Nah setelah itu adik-adik, Musa dan juga Harun bingung. Aduh gimana ya caranya ya Tuhan? Gimana caranya supaya bangsaku, bangsa Israel keluar di tanah Mesir? Nah adik-adik, terus datang lagi lah Musa dan Harun ke depan Raja Firaun adik-adik. Mereka bilang lagi bahwa mereka mau membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir adik-adik. Tapi lagi-lagi mereka ditolak. Firaun gak mau, pokoknya Firaun tuh gak mau kasih bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir adik-adik. Gitu. Nah di sini Tuhan gak tinggal diam adik-adik. Di sini Tuhan selalu menyertai Musa dan juga Harun adik-adik. Nah di bangsa Mesir setelah itu, di bangsa Mesir muncullah tulah adik-adik. Tulah itu apa sih kakak? Aku nggak tahu deh tulah itu apa. Nah tulah itu adalah bencana adik-adik. Nah adik-adik di Mesir muncullah 10 bencana atau 10 tulah adik-adik. Ada yang air berubah menjadi darah, ada kegelapan, ada penyakit. Aduh serem banget deh adik-adik. Aduh kakak nggak bisa ngebayanginnya deh. Serem banget. Nah adik-adik setelah 10 tulah, Raja Firaun adik-adik akhirnya mengusir bangsa Israel keluar dari tanah Mesir adik-adik. Katanya keluar sekarang juga dari tanah Mesir ini. Gitu. Nah pas diusir akhirnya Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian adik-adik. Nah berjalan terus. Nah selama perjalanannya adik-adik, Tuhan itu gak pernah loh ninggalin bangsa Israel. Tuhan tuh selalu menyertai bangsa Israel. Kemanapun dia pergi gitu, kemanapun dia melangkah, Tuhan tuh selalu ada. Bahkan adik-adik, kok kakak bisa tahu sih Tuhan nyertain bangsa Israel? Gimana caranya? Gimana kakak taunya? Kakak tahu adik-adik.
Kenapa? Karena Tuhan menyertai bangsa Israel dengan tiang awan dan tiang api adik-adik. Tiang awan, tiang api. Apa sih Kak? Aku nggak ngerti. Oke, tenang Kakak jelasin ya. Tiang awan itu adalah sama kayak adik-adik pakai payung. Pas siang-siang kan panas nih adik-adik ya. Panas. Tuhan menyertai bangsa Israel supaya selama perjalanannya bangsa Israel nggak kepanasan waktu siang hari. Sama kayak adik-adik waktu pakai payung pas siang-siang. Adem kan? Nah kayak gitu tiang awan di siang hari buat bangsa Israel. Terus tiang api apa Kak? Nah tiang api itu untuk malam hari adik-adik. Kan kalau malam hari itu kan dingin, terus gelap ya adik-adik ya. Nah makanya Tuhan kasih tiang api supaya bangsa Israel nggak kedinginan adik-adik dan juga tetap terang dan tetap bisa berjalan karena api kan nyala besar gitu ya. Sama kayak adik-adik pakai payung malam hari dan bawa senter kan terang tuh. Nah jadi bisa jalan. Nah kayak gitu adik-adik. Nah jadi Tuhan Yesus tuh menyertai bangsa Israel pagi, siang, malam, dan kapanpun bangsa Israel berjalan. Sama kayak Tuhan Yesus yang menyertai adik-adik dan juga kakak. Di pagi, siang, sore, malam, dan dimanapun adik-adik berada. Tuhan selalu beserta dengan adik-adik. Sama seperti ketika Tuhan menyertai bangsa Israel. Kayak gitu. Nah adik-adik, senang ya perjalanannya disertai sama Tuhan terus. Nah ternyata di Mesir adik-adik, Raja Firaun itu tiba-tiba berubah pikirannya. Tiba-tiba adik-adik, Raja Firaun ini bilang sama pasukannya, kumpulkan semua pasukan, kumpulkan semua senjata dan kumpulkan semua kereta kuda. Ngapain? Raja Firaun adik-adik mau mengejar kembali bangsa Israel. Aduh, serem ya. Udah enak-enak di jalan disertai Tuhan Yesus. Ternyata Raja Firaun nyuruh bangsanya untuk mengejar kembali bangsa Israel ini. Nah, di perjalanannya bangsa Israel adik-adik, mereka setelah melewati padang gurun, mereka itu perlu melewati Laut Merah atau Laut Teberau adik-adik. Nah di situ mereka juga lihat dari kejauhan. Oh ternyata pasukan-pasukannya Mesir ini ngejar mereka adik-adik. Bisa bayangin gak sih adik-adik? Di situ di sebelah belakang ada bangsa Mesir yang ngejar-ngejar. Di sebelah depan ada laut. Gimana caranya? Harus kemana? Adik-adik kalau di situ bingung nggak? Takut nggak? Kakak sih kayaknya kalau di situ pasti takut ya, pasti bingung sih. Aduh, aku harus kemana ya? Di depan laut, di belakang pasukan, aku harus kemana ya? Nah, akhirnya bangsa Israel bilang ke Musa, Musa gimana ini? Masa kita harus mati di sini? Nah adik-adik, tapi Musa selalu percaya bahwa Tuhan Yesus itu menyertai kita semua, menyertai Musa dan juga bangsa Israel kemanapun mereka berada. Bahkan di saat ini pun, di saat di belakang ada yang ngejar-ngejar, di depan laut, pasti selalu ada cara Tuhan yang ajaib untuk menyertai bangsa Israel. Akhirnya adik-adik, tadi kan kakak sebutin ya tiang awan ya. Nah tiang awan ini yang awalnya dirinya di depan bangsa Israel, ini jadi mundur ke belakang. Sehingga tiang awan ini menutupi jalan bangsa Mesir menuju bangsa Israel adik-adik. Jadi dihadang gitu. Dan akhirnya mereka gak bisa menyentuh bangsa Israel. Sampai semalaman. Nah di semalaman itu adik-adik, Musa berdoa, Musa minta tolong sama Tuhan supaya tahu caranya mengeluarkan bangsa Israel ini keluar dari tanah Mesir. Kayak gitu.
Musa berdoa dan akhirnya Tuhan bilang sama Musa, Musa, angkatlah tanganmu dan tongkatmu. Akhirnya Musa mengangkat dong, ikutin Tuhan Yesus nih. Musa angkat dan adik-adik tahu apa yang terjadi? Lautnya terbelah menjadi dua adik-adik. Keren ya? Itu pasti kalau pakai cara manusia nggak bisa tuh adik-adik. Cuman bisa pakai caranya Tuhan adik-adik. Cuma karena Tuhan menyertai Musa dan bangsa Israel, maka hal yang gak mungkin jadi mungkin adik-adik. Bayangin aja, masa sih laut bisa terbelah jadi dua? Kan gak mungkin ya. Tapi adik-adik dalam Tuhan, apa yang gak mungkin itu bisa jadi mungkin adik-adik. Kayak gitu. Nah akhirnya setelah laut terbelah, jalan tengahnya itu jadi kering adik-adik. Dan bisa dilewati oleh semua bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Wow, keren banget ya. Ya ampun. Kakak ngebayanginnya aja seneng banget. Apalagi bangsa Israel yang waktu itu ada di sana ya adik-adik ya. Nah, akhirnya bangsa Israel bisa keluar dari tanah Mesir adik-adik. Tapi ternyata bangsa Mesir masih ngejar adik-adik. Masih ngejar bangsa Israel sampai ke tengah laut. Nah, tapi Tuhan Yesus, balik lagi, Tuhan Yesus selalu menyertai bangsa Israel saat itu. Jadi pas bangsa Mesir sudah ada di dalam tengah-tengah laut, Tuhan bilang ke Musa, angkat kembali tanganmu dan tongkatmu. Akhirnya Musa mengangkat dan air yang tadinya terbelah dua menyatu kembali. Dan semua pasukannya Mesir lenyap adik-adik. Tenggelam mereka semua. Dan puji Tuhannya semua bangsa Israel selamat. Wow, hebat ya adik-adik ya. Kakak jadi inget deh sama firman Tuhan. Sama firman Tuhan di Keluaran 14 ayat 14. Bilangnya gini adik-adik. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Hebat ya adik-adik ya. Jadi ternyata Tuhan loh yang berperang buat kita dan kita hanya akan diam saja adik-adik. Jadi apapun ketakutan kita, apapun masalah kita, ternyata Tuhan selalu ada di sana. Ternyata Tuhan selalu menyertai dan selalu berperang buat kita. Sehingga kita selalu keluar jadi lebih dari pemenang. Hebat ya adik-adik ya. Nah, di sini kakak mau tanya nih adik-adik nih. Siapa di sini yang masih suka takut? Ayo. Oh, kamu di sana. Oh sana juga ada ya? Oh iya kamu juga ya. Papa sama kakak juga masih suka takut adik-adik kadang-kadang. Tapi setelah dengerin firman Tuhan hari ini, kakak jadi diingatkan kembali bahwa kakak gak perlu takut akan apapun juga. Sama kayak adik-adik, gak perlu takut akan apapun juga adik-adik. Kenapa? Karena Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan adik-adik dan juga bersama dengan kakak. Apa sih ketakutan yang biasanya adik-adik alami? Dulu waktu pas kakak masih seumuran adik-adik nih, kakak paling takut itu kalau lagi ujian. Ujian lagi, ulangan lagi. Aku jawab apa ya? Aku bisa jawab gak ya? Nanti nilaiku jelek lagi nih. Ntar dimarahin mama papa lagi nih. Ya ampun Tuhan, gimana ya? Dulu kakak mikir kayak gitu adik-adik. Nah, tapi saat itu kakak langsung keinget. Oh iya, kan Tuhan menyertai kakak ya. Jadi kakak berdoa, kakak minta, Tuhan hari ini aku mau ujian. Aku percaya Tuhan bersama-sama dengan aku sehingga hasil ulanganku pasti bagus. Sehingga aku pasti tenang dan kepintaran Tuhan ada dalam diri aku. Aku selalu berdoa itu adik-adik. Dan adik-adik tahu hasilnya apa? Hasil ulangan kakak dapetnya bagus deh adik-adik. Gitu. Jadi setelah itu kakak kalau misalnya ujian atau ulangan kakak gak takut lagi. Kakak tinggal berdoa, minta sama Tuhan, pasti kakak dikasih. Kayak gitu. Apalagi ketakutannya apalagi ayo.
Apa? Oh, takut gelap. Sama, kakak juga dulu takut gelap adik-adik. Kadang-kadang sampai sekarang juga kakak takut gelap sih. Nah, biasanya adik-adik kalau kakak lagi takut, kakak akan lakukan ini. Gini. Kakak silangkan tangan kakak, terus kakak kayak peluk diri kakak sendiri gitu nih, kayak gini. Terus kakak bilang, Tuhan menyertai aku. Tuhan menyertai aku. Nah, pas kakak udah omongin itu, kakak jadi gak takut lagi deh adik-adik. Pas kakak mau keluar kamar, mau pipis misalnya, terus di luar lampunya mati, kakak gak takut deh, karena kakak ingat, oh iya Tuhan kan menyertai aku ya. Yuk coba kita praktekin sama-sama yuk. Gini caranya ya. Nih, silangkan tangan adik-adik seperti ini, terus tepuk-tepuk pundaknya. Terus bilang, Tuhan menyertai aku. Tuhan menyertai aku. Tuhan sayang sama aku. Kayak gitu. Nah pas kakak inget itu lagi kakak jadi tenang. Dan kakak gak takut lagi adik-adik. Nah sekarang adik-adik, sekarang masih ada yang takut gak? Oh udah gak ada, hebat. Semuanya udah gak ada yang takut ya. Keren, kakak juga jadi gak takut lagi deh. Nah adik-adik, karena sekarang adik-adik udah gak takut lagi, yuk kita kasih tahu ke mama papa kita, ke teman-teman kita, ke sahabat, ke saudara kita. Pokoknya semua orang yang kita sayang bahwa Tuhan Yesus baik loh buat mereka. Tuhan Yesus baik loh buat papa, buat mama, buat adik, buat kakak, buat saudara. Tuhan Yesus baik dan Tuhan Yesus selalu menyertai kita dimanapun, kapanpun, dan dalam situasi apapun. Oke adik-adik, jadi kakak percaya bahwa hari ini adik-adik jadi anak yang berani. Karena Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan adik-adik. Oke? Sip? Oke. Hari ini udah selesai firman Tuhannya. Jadi kita mau sama-sama berdoa ya adik-adik ya. Kita mau lipat tangan kita. Kita mau tutup mata kita. Kita berdoa. Kami percaya Bapa bahwa Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Dimanapun kami berada. Di rumah, di sekolah, di jalan, dan dimanapun. Kami percaya Tuhan gak pernah meninggalkan kami. Kami percaya Tuhan selalu sayang sama kami. Dan kami gak mau takut lagi. Kami gak mau khawatir lagi. Karena Engkau yang berperang buat kami. Karena Engkau yang membuat kami keluar jadi lebih dari pemenang. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk cinta-Mu, terima kasih untuk kasih-Mu yang luar biasa buat hidup kami. Kami mau praktekkan hal ini setiap harinya. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, hari ini Kak Friska juga mau berdoa buat adik-adik yang baru pertama kali mengikuti ibadah sekolah minggu di Souters dan mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adik-adik. Ya, kita mau sama-sama berdoa, ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah mati menebus dosa-dosaku. Hari ini aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Engkau tinggal di dalam hatiku dan aku menjadi anak kesayangan-Mu. Amin. Amin adik-adik. Nah sekarang adik-adik yuk kita angkat tangan adik-adik seperti ini. Kita mau angkat tangan adik-adik, silakan angkat tangannya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik dan keluarga adik-adik yang di rumah. Dengan kesehatan, kepintaran, dan juga keberhasilan. Aku percaya adik-adik pasti menjadi garam dan terang dunia dimanapun adik-adik berada.
Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, hari ini sudah selesai ibadah Shouters Kids-nya. Happy Sunday adik-adik. Terima kasih ya hari ini. Udah duduk manis. Udah pakai pakaian yang oke banget. Dan pastinya see you next week ya. So, Shouters Kids, fun and connected. Bye-bye. God bless you adik-adik. Setidaknya untuk sementara aku aman di sini. Aku 9 kok di sini ya. Apa nih? Kayak pernah tahu deh. Oh, Alkitab. Udah lama banget nih ya. Dulu aku sering banget loh baca ini. Dulu ya, papa mamaku selalu bilang, kita harus selalu baca firman Tuhan. Kalau saat kita ketakutan, di saat kita nggak berdaya, tapi aku udah lama banget nggak baca nih. Mungkin saat yang tepat aku baca ini sekarang ya. Oke deh, aku baca dulu ya. Wah, bener nih kata firman Tuhan nih. Selama ini aku tuh selalu pakai kekuatanku. Tapi firman Tuhan bilang kita harus pakai kekuatan Tuhan. Kan Tuhan yang menyelamatkan kita ya. Berarti aku tuh harus mengandalkan Tuhan. Kenapa? Saat aku mengandalkan Tuhan, firman Tuhan bilang aku bisa mengalahkan. Jangankan corona. Ketakutan aku bisa kalahin tuh. Apalagi si pembuli tadi. Pasti aku bisa kalahin. Benar. Firman Tuhan juga bilang kalau aku tahu kabar baik, kita nih semua nih harus memberitakan kabar baik lainnya. Yaitu firman Tuhan. Bagus juga ya aku baca firman Tuhan. Aku udah lama banget nih. Aku harus rajin baca firman Tuhan setiap hari. Kids juga di rumah seperti itu ya. Shouters Kids, Fun and connected. Wah, adik-adik seru banget kan drama seriesnya? Iya Kak, jujur aku suka banget Kak. Nah, menurut Kak Marki, apa nih kesimpulan sharing hari ini? Kesimpulannya itu Kak yang aku dapetin, kita tuh nggak perlu takut karena Yesus tuh selalu menyertai kita. Nah bener banget tuh Kak Marki. Kids di rumah gimana? Pasti memperhatikan sharingnya Kak Friska kan? Pasti banget dong Kak Tasya. Nah kalau gitu aku mau kasih beberapa pertanyaan untuk kita review kembali sharing hari ini. Oke, pertanyaan yang pertama. Siapa yang diutus Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir? A. Daniel, B. Hizkia, atau C. Musa? Gimana adik-adik? Apa-apa? Ya, benar. Jawabannya C. Musa. Pinter banget adik-adik. Dan sekarang pertanyaan yang kedua. Oke, pertanyaan kedua adalah ada berapa tulah yang terjadi di Mesir saat Raja Firaun menolak untuk membebaskan bangsa Israel? Yang A 30, yang B 10, dan C 100. Coba kita dengar Kak jawabannya Kak. Oke, betul. Jawabannya adalah B, yaitu 10. Yeay, hebat banget ya adik-adik. Ya, sekarang pertanyaan yang ketiga. Apa nama laut yang terbelah pada saat Musa membebaskan bangsa Israel? Yang A, Laut Hijau, yang B, Laut Biru, dan yang C, Laut Merah. Ya, jawabannya adalah Laut Merah. Wah, pinter-pinter banget deh kidsnya, seneng deh jadinya. Iya nih Kak, kids memperhatikan dengan baik nih ya. Oke deh, kalau gitu sampai ketemu minggu depan. Dan jangan lupa terus perhatikan firman Tuhannya ya kids. Shouters Kids, fun and connected. Bye. Hai Shouters Kids. Nah, sekarang waktunya kita masuk ke ayat hafalan ya. Untuk ayat hafalan minggu ini kita ambil dari Kisah Para Rasul 28 ayat 31. Dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa, ia memberitakan kerajaan Allah
dan mengajarkan tentang Tuhan Yesus Kristus. Nah, satu kali lagi ya, untuk ayat hafalannya, jangan lupa ikutin gerakannya juga sekalian. Dari Kisah Para Rasul 28 ayat 31, dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa, ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Nah, untuk ayat hafalannya jangan lupa dihafalkan dan nanti bisa langsung di-upload ke Instagram dan tag di @soterskit ya. Hai kids, sekarang waktunya pengumuman. So, aku mau kasih tahu ke kalian, pengumuman yang pertama itu adalah ibadah Shouters Kids setiap hari Minggu jam 10 pagi pastinya di YouTube GKKD Shouters. So, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain notifikasinya supaya nggak ketinggalan. Nah, yang kedua, follow Instagram @ShoutersKids untuk mendapatkan info terupdate tentang ibadah-ibadah yang akan diadakan minggu depan. So, jangan lupa follow ya. Nah, yang terakhir pastinya aku mau ingetin kalian semua untuk selalu jaga kesehatan, pakai maskernya, selalu cuci tangan, dan yang paling penting juga jaga jarak sama orang lain. Oke, itu aja pengumuman hari ini. So, happy Sunday, thank you, and God bless you.